Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita awali pekan kerja kita di minggu ini dengan mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita doa saya hantarkan. Tuhan, kami bersyukur atas karunia-Mu, berkat-Mu yang tidak dapat kami hitung. Tuhan, kami pun sangat berterima kasih Engkau masih mengutus kami semua melakukan karya di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Kami ingin melandasi pelayanan kami dengan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua untuk dapat mendengarkannya, merenungkannya di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini ayat nats kita diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 11 dan yang ke-12. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah masih ingat lagu ini? Terimalah ya Tuhanku, ikrar dan janjiku, akan setia selalu mengabdi padamu. Hanya cinta dan kasih-Mu ku rindukan selalu. Siang dan malam pintaku, kuatkan imanku. Sudah lama ya kita tidak mendengar atau bahkan menyanyikan bersama lagu ini. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, masihkah kita menghayati ikrar dan janji kita di hadapan Tuhan? Tentunya dalam melakukan karya, melakukan pelayanan bersama di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Pagi ini tema kita adalah mengikrarkan kebenaran. Mengikrarkan berarti meneguhkan janji dengan sungguh-sungguh. Mengikrarkan kebenaran, kalau boleh saya artikan, yaitu meneguhkan atau berjanji melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Jika dibaca dari ayat-ayat sebelumnya, dari nats kita pagi ini membahas tentang kehidupan pelayanan Timotius yang waktu itu tidak begitu dipercaya oleh sebagian kelompok jemaatnya di Efesus karena umurnya yang masih muda. Namun Paulus hadir melalui suratnya dengan arahan dan juga memperingatkan bahwa tantangan yang ada pada jemaatnya salah satunya adalah cinta uang. Dikatakan di ayat yang ke-10 bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Makanya di ayat yang selanjutnya yang sudah kita baca tadi, di ayat 11 Paulus mengatakan untuk jauhilah semuanya itu. Jauhi hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan.
Termasuk pula dalam diri Timotius diingatkan untuk menarik dirinya dari semua kesombongan, supaya tidak terjebak dalam situasi ataupun kondisi yang dipengaruhi oleh cinta uang yang dapat membuat dirinya semakin sombong. Di ayat 11 dan 12 tadi menjelaskan bagaimana Timotius mesti menjauhkan dan menarik dirinya dari semua kesombongan, karena siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan dengan mudah menjauhkan diri dari pekerjaan yang tidak berguna. Bagi Paulus, setiap orang yang akan mengabdikan diri untuk mengejar kebenaran akan mengarah pada kehidupan yang didasari dengan keadilan, dengan iman, dengan kesetiaan, dalam kesabaran dan juga kelembutan. Dan selain itu, Bapak Ibu, Paulus juga berpesan bahwa untuk menjauhkan diri dari hal-hal duniawi, kita harus berjuang. Karena kecerobohan dan juga pemuasan diri biasanya muncul dari tujuan ini. Dan kalau kita sadari Bapak Ibu, kadang-kadang juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita adalah bahwa sebagian besar dari kita ingin melayani, ingin bekerja, namun dengan caranya sendiri. Bekerja dengan nyaman, semau gue. Sama halnya ketika kita melayani Tuhan atau kita beribadah kepada Tuhan menurut kenyamanan dan juga kemauan kita sendiri yang kadang-kadang juga nyeleneh, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan memanggil kita semua, hamba-hambanya, untuk berperang, untuk berjuang, mengikrarkan kebenaran. Tuhan yang memanggil kita semua untuk melakukan karya pelayanan di rumah sakit Panti Waluyo ini. Tentunya pagi ini kita semua diingatkan untuk melandasi pelayanan kita dengan mengutamakan ibadah, keadilan, kesetiaan, melakukan pelayanan dengan kasih, dengan kesabaran dan juga kelembutan. Yang semuanya itu adalah karakter hamba yang ingin Tuhan nyatakan di dalam pelayanan kita. Janganlah kita melakukan karya, melakukan pelayanan dengan hanya berpatok pada untung rugi saja. Namun yang jelas dan yang lebih pasti, kita melakukan pelayanan dengan dasar kebenaran. Kita pikirkan benar dan salah yang menjadi landasan pelayanan kita. Ketika hal-hal yang sudah nyaman kita lakukan, kemudian dilakukan evaluasi untuk kita melakukan perubahan, kadang-kadang kita enggan untuk melakukannya. Mari kita lakukan bersama, kita sadari titik kita saat ini ketika dilakukan evaluasi dan kita harus melakukan perubahan. Mari kita lakukan bersama yang ternyata kemarin yang kita lakukan salah, belum tepat. Yang benar ternyata demikian. Mari kita lakukan bersama-sama, kita upayakan bersama. Mari kita ikrarkan sama seperti ikrar dan janji kita di hadapan Tuhan. Kita mengikrarkan untuk setia selalu dalam pelayanan kita. Kita berikrar untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan berpikir untung rugi. Dan jangan lupa
kita melakukan pelayanan dengan didasari cinta dan kasih, yang kita pun juga selalu merindukan cinta dan kasih dari Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Serta jangan lupa, saudaraku, setiap saat kita berjuang bersama dengan kuat dan meneguhkan iman di dalam Tuhan. Mari kita ikrarkan kebenaran dari lubuk hati kita yang terdalam. Kita mulai dari hati, pikiran, serta jiwa kita hanya untuk melakukan pelayanan berdasarkan kebenaran dari Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, yang selalu hadir dan nyata di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menyapa kami dengan firman yang indah, firman yang menguatkan kami semua. Seperti panggilan kami melakukan karya di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Kami berjanji setia melayani Tuhan, melakukan karya dengan cinta dan kasih dari-Mu ya Tuhan. Sama seperti kami mengharapkan cinta dan kasih dari Tuhan. Kiranya kami semua dimampukan Tuhan untuk mengikrarkan kebenaran di sepanjang kehidupan kami, sepanjang pelayanan kami. Mulai dari hal yang sederhana, hal yang terkecil sekalipun, mampukanlah kami semua Tuhan untuk melandasinya dengan kebenaran. Tentunya kebenaran di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk keberlangsungan pelayanan di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Kiranya hal-hal yang setiap waktu kami lakukan, Tuhan sendiri yang menolong kami semua untuk memberikan karya terbaik, pelayanan yang benar, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberikan pertolongan bagi para pasien yang Tuhan izinkan melakukan perawatan, pengobatan ke Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Kami bersyukur Tuhan terus menjagai kami semua, melindungi kami semua meskipun kami melakukan pelayanan di tengah pandemik yang saat ini belum berakhir. Kami percaya Tuhan yang menata dan mengatur untuk kami bisa bertahan dan berjuang bersama. Kami berserah untuk pelayanan di pekan kerja di minggu ini hanya kepadamu. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku.